بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Sahabat pangestu dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada sore hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari kajian sebelumnya, yaitu renungan bagi kedua orang tua. Mudah-mudahan pada sore hari ini kita dapat mengambil hikmah dari semua apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Habib Sutrisno Hafidhullah Ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Habib Sutrisno Hafidhullah Ta'ala waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral ikhwah, pemirsa sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, dan mudah-mudahan salawat dan salam tetap tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengarahkan kita semuanya kepada jalan yang apabila mana kita tempuh akan menyampaikan kita kepada kemuliaan yang abadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala, untuk kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan renungan kita. Ya, kemarin kita sudah merenungi sebagian dari apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala, yaitu berkenaan dengan tugas kita sebagai kedua orang tua, yaitu firman Allah tabaraka wa taala surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita juga telah membahas kemarin, yaitu tentang bahwasannya tugas utama kita sebagai orang tua yang hendaknya kita
tanggung dan kita pikul dalam hidup ini adalah mentarbiyah anak-anak kita. Ya. Mengarahkan mereka kepada kebaikan, membimbing mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berusaha menghindarkan mereka dari hal-hal yang menumbuhkan murka Allah Tabaraka wa taala. Menghindarkan mereka dari jalan-jalan kebinasaan yang mengarahkan mereka kepada siksa Allah Tabaraka wa taala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan juga sudah kita pelajari ya, kiat pertama yang hendaknya kita wujudkan dalam diri kita agar kita bisa menggapai anak keturunan yang saleh, yang baik, yang bermanfaat untuk orang tuanya dan juga bermanfaat untuk kehidupan masyarakatnya, ya, menghasilkan kemaslahatan dalam kehidupan dunia terlebih dalam kehidupan akhirat mereka. Yaitu bahwasannya kita sebagai kedua orang tua harus rajin, tekun dan bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Berdoa agar kita dikaruniai anak keturunan dan berdoa kepada Allah agar anak yang dikaruniakan kepada kita itu menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu masalah juga ya, yang merupakan kiat yang terpenting ya, yang hendaknya kita wujudkan sebagai orang tua, yang kemarin sudah sedikit kita singgung bersama. Ya, ketika kita membahas dan merunungi firman Allah Tabaraka wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yaitu bahwasannya kita sebagai kedua orang tua harus menjadi qudwah hasanah, harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Sehingga kita sebagai kedua orang tua, ya, kita sebagai orang tua, ketika kita memerintahkan kebaikan, maka kita adalah bersegera melaksanakan kebaikan tersebut. Ketika kita melarang dari sesuatu yang mungkar terhadap anak-anak kita, maka kita adalah yang paling awal dan paling jauh dari kemungkaran-kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita sebagai orang tua, ya, antara ucapan dan perbuatan kita tidak nyambung atau bertolak belakang. Ya. Jangan sampai kita memerintahkan sesuatu kepada anak kita, tetapi kita tidak melaksanakannya. Atau kita melarang sesuatu dari anak kita, tetapi kita justru terjerumus ke dalamnya. Ini benar-benar akhlak yang kurang terpuji bagi orang tua, yang nanti akan menjadi penghalang yang terbesar bagi orang tua itu untuk mencapai dari apa yang dicita-citakan dari anak-anak yang soleh ini. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasannya berbicara kepada anak-anak kita dengan perbuatan nyata, ya, memberi contoh kepada mereka dengan fi'liyah nyata, ya, dengan amal perbuatan yang mereka lihat dengan mata kepala mereka, itu lebih mengena daripada kita hanya berbicara, ya, memerintah ini dan itu ataupun melarang ini dan itu. Ayuhal mu'minun, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa taala. Anak ini akan senantiasa melihat, yaitu apa yang diperbuat oleh orang tua. Ya. Dan kemudian anak itu akan melaksanakan apa yang dia lihat dari apa yang kita kerjakan oleh para orang tua itu. Coba marilah kita perhatikan sedikit dari masalah ini. Bagaimana ketika anak-anak kita melihat orang tuanya
yang dia rajin mengerjakan sholat berjamaah. Ya, tiap hari mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian di waktu malam dia bangun mengambil air wudhu, ya, sholat malam dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian melihat pula ayah ibunya rajin membaca Al-Quran dan rajin berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang ada pada benak anak ini ketika menyaksikan orang tuanya dalam kondisi seperti itu? Dia akan bertanya-tanya, kenapa kedua orang tua saya melaksanakan seperti ini? Ya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Nah, itu akan membekas di dalam hati seorang anak atau anak-anak keturunan kita. Dan kemudian itu nanti akan menjadi gaya hidup mereka untuk selanjutnya. Berbeda dengan yaitu anak-anak. Entah anaknya siapa dan orang tuanya siapa. Ketika anak ini melihat orang tuanya, ya, dia tidak pernah ke masjid. Dia tidak pernah bangun malam. Ya, tidak pernah salatul lail, tidak pernah baca Quran. Ya, tidak pernah yaitu menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan orang tua ini dia selalu condong kepada hawa nafsu. Ya, kehidupannya diwarnai dengan yaitu hura-hura dan mengikuti hawa nafsu. Ya, bermain musik, melihat tontonan-tontonan yang penuh dengan syahwat. Ya, hadir bercampur baur dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, ya, tertawa bersama mereka, bersenda gurau bersama mereka. Kalau seorang anak ini melihat yang seperti ini pada diri ayahnya, maka otomatis anak ini akan mengikuti tingkah pola dari orang tuanya yang seperti ini. Di kemudian hari maka gaya hidup orang tua ini akan ditiru oleh anak-anaknya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, ayuhal ikhwah, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang anak dari anak kaum muslimin, ya anak kita perempuan yang masih kecil, dia melihat ibunya senantiasa mengenakan hijab yang syar'i. Ya. Dia senantiasa menutup auratnya dengan sempurna. Ibunya selalu mengkondisikan diri sehingga dia menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak halal, bukan mahramnya. Ya. Maka hal ini nanti pun akan menjadi bahan renungan dari anak itu dan kemudian akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya, oleh umminya ini. Berbeda dengan anak. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Anak perempuan yang dia melihat ibunya kalau berpakaian senantiasa yaitu yang menampakkan auratnya, lekuk-lekuk tubuhnya, menampakkan kecantikannya, ya, bersolek sedemikian rupa, hadir dalam perkumpulan-perkumpulan para lelaki dan bergabung bersama mereka, bersenda gurau bersama mereka, tertawa bersama mereka, saling sentuh-sentuhan dengan mereka. Ketika anak menyaksikan demikian ini dari ibunya, ya, maka apa yang akan dilakukan anak ini dalam kesehariannya? Otomatis yang ditiru oleh anak adalah apa yang dilakukan oleh ibunya yang demikian ini. Karena itulah tidak salah apabila mana yaitu ada pepatah mengatakan bahwasanya buah itu tidak akan jauh ketika jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Anak ini tidak akan jauh dari sifat pembawaan atau perilaku dari orang tuanya. Maka ini adalah catatan penting, ya, bagi kita sebagai orang tua. Ya, catatan yang begitu sangat penting bagi kita orang tua. Bahwasanya kesolehan kita sebagai orang tua
itu menjadi kunci pokok keberhasilan kita di dalam mentarbiyah anak-anak kita, di dalam menggapai apa yang kita inginkan dari kebaikan mereka dunia dan akhirat. Karena kesalehan kita sebagai orang tua itu nanti akan mengandung banyak keberkahan, akan menurun, ditiru oleh anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan menjaga anak keturunan orang-orang yang soleh, baik urusan dunia mereka, apalagi urusan ad-din mereka. Coba kita perhatikan sedikit, yaitu kisah di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, beliau akan memperbaiki tembok yang akan roboh, ya. Tembok ini kemudian diperbaiki tanpa beliau mengambil upah, dari pemiliknya. Lantas kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam protes, ya, protes dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Maka kemudian setelah itu waktu berjalan, maka Nabi Khidir alaihissalatu wassalam menjelaskan tentang rahasia kenapa beliau memperbaiki tembok ini, dan beliau pun tidak mengambil upah, padahal mereka berdua butuh untuk yaitu makan. Maka beliau menjelaskan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok itu yang tadi saya perbaiki itu, kata beliau, itu adalah tembok milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut, ya. Jadi tembok itu adalah milik kedua anak yatim. Yang di bawah dari tembok itu ada harta simpanan peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma sholiha, dan adalah kedua orang tuanya tersebut dulunya adalah orang-orang tua yang soleh, yang senantiasa menjaga kewajibannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menghindarkan diri mereka dari kemaksiatan-kemaksiatan. Perhatikanlah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala bagaimana menjaga keduniaan dari kedua anak yatim ini, menjaga, menanggung rizki mereka berdua. Apa sebabnya? Disebabkan karena kedua orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dalam masalah dunia saja Allah menjaga rizki mereka, maka bagaimana dengan urusan din mereka? Tentunya lebih layak untuk dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ini adalah penyemangat, ya, dan sekaligus yaitu peringatan bagi kita. Semua kita orang tua harus memperhatikan masalah ini, bahwasanya kesolehan kita, ya, kepatuhan kita kepada Allah begitu sangat besar pengaruhnya terhadap kebaikan dari anak-anak kita, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebaliknya, ya, dosa, kesalahan, pelanggaran, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tua itu sangat berpengaruh buruk kepada kondisi anak, baik dalam urusan dunia, terlebih dalam urusan akhirat mereka, dalam urusan agama mereka. Jadi kita harus benar-benar hati-hati, ya. Karena apa? Dosa yang kita perbuat, kesalahan yang kita perbuat, kemaksiatan yang kita lakukan, itu akan berakibat yang jelek terhadap anak keturunan kita, ya. Dalam urusan dunia ada musibah-musibah yang menimpa anak kita, ya.
ada keberatan-keberatan yang menimpa mereka dari penyakit ataupun yang lainnya, ataupun ketika yaitu dalam urusan ad-din mereka, anak-anak yang sulit diarahkan, sulit diatur, ya, sehingga cenderung carpe diewi. Ini semuanya adalah porosnya ada pada orang tua. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitabnya, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa yang menimpa kepada kalian dari musibah, dan ini termasuk musibah, ya. Ketika anak sakit, ketika anak yaitu menderita keberatan dan lain sebagainya, ketika anak itu sulit diatur, ya, cenderung untuk sakarpe dewe itu tadi, maka itu adalah musibah bagi kita orang tua. Dan itu tidak menimpa kepada kita kecuali karena dosa-dosa kita. Itu tidak terjadi kecuali karena ulah dari kita sebagai orang tua. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, pemirsa sekalian, para jamaah dimanapun Anda semuanya berada, ketika kita mengalami yang seperti itu, ya, dan kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan tidaklah terjadi, ya. Apabila mana qadarullah itu terjadi, maka hendaknya kita segera muhasabatun nafsi, kita segera introspeksi diri. Kesalahan apa yang saya perbuat, ya, dosa apa yang saya lakukan sehingga terjadi yang demikian-demikian dari kondisi anak, dari kondisi istri. Para salafus saleh, mereka senantiasa yaitu cermat. Ketika menjumpai perubahan pada anak mereka, pada istri mereka, bahkan pada kendaraan mereka, pada tunggangan mereka, atau pada hewan piaraan mereka, maka mereka segera mengaca diri, ya, segera memeriksa diri, apa kesalahan saya sehingga mengalami kesulitan-kesulitan berkaitan dengan anak, berkaitan dengan istri, berkaitan dengan kendaraan dan lain sebagainya. Pemirsa sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan, dalam bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian perkara berikutnya yang harus kita perhatikan, dan ini menjadi kiat yang terpenting juga bagi kita sebagai orang tua, hendaknya kita senantiasa memberikan nasihat, ya, pengarahan yang tulus terhadap anak-anak kita, dan hendaknya kita tidak bosan-bosannya melakukan itu. Selalu memberikan nasihat yang baik kepada mereka, ya, nasihat yang keluar dari orang tua, keluar dari hati orang tua, nasihat yang benar-benar tulus, ikhlas, menginginkan kebaikan mereka. Dan hendaknya kita tidak yaitu bosan, karena mungkin sekali dua kali anak ini diberi nasihat, mereka masih melanggarnya, bahkan lebih dari itu masih mungkin mengecewakan. Tetapi kita sebagai orang tua tidak pernah putus asa, tidak boleh pernah putus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dari berusaha semaksimal mungkin, ya. Jangan kita kemudian yaitu mudah patah semangat, loyo, ya, dan kemudian melemah karena yaitu nasihat-nasihat kita mungkin masih dilanggar oleh anak-anak kita. Ayuhal mu'minun, para jamaah, para pemirsa, kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian pula kita sebagai orang tua hendaknya benar-benar berusaha mengajarkan kepada mereka tentang akhlak-akhlak perilaku yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yaitu dari akidah-akidah yang sahihah yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pondasi-pondasi keagamaan yang penting bagi mereka, ya, dari arkanul Islam, arkanul iman, pahamkan kepada mereka, ya,
ulang-ulangi pelajaran untuk mereka. Ini adalah bahan-bahan usuluddin, ya, pondasi-pondasi keagamaan yang mereka harus punya, ya. Kita harus punya, mereka harus punya dan menguasai dan harus memahami dengan sepaham-pahamnya tentang masalah ini. Karena kalau mereka tidak memiliki, tidak memahami, tidak menguasai, maka mereka akan celaka, ya. Mereka akan tersesat dalam kehidupan mereka. Ayuhal mu'minun, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, kita berusaha untuk secara keseluruhan memahamkan kepada mereka, yaitu urusan-urusan yang berkenaan dengan syariat, ya, ada halal, perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Maka kita pahamkan kepada mereka, kita ajarkan kepada mereka, ya. Ketika kita memahamkan kepada masalah-masalah berkaitan dengan perintah, maka kita pahamkan dulu, yaitu yang menjadi kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika menjelaskan kepada mereka tentang larangan-larangan, tentang apa-apa yang haram, tentang kemaksiatan-kemaksiatan atau tentang dosa-dosa, maka yang pertama kali yang kita prioritaskan adalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, ya, dosa-dosa besar. Dari perbuatan yang dosa besar yang paling besar, perbuatan menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dosa kesyirikan, ya. Kemudian dosa durhaka kepada kedua orang tua, dosa berzina, ya, dosa riba, ya, sihir, dan seterusnya dari al-kabair. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian perkara terpenting yang selanjutnya, yang juga ini menjadi kiat yang penting bagi kita, ya, dalam menggapai cita-cita kita berkaitan dengan anak-anak kita, yaitu hendaknya kita memperhatikan masalah pergaulan dari anak-anak kita, ya. Dengan siapa anak-anak kita itu berteman, dengan siapa mereka bergaul, ya, dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya, ya, kita harus perhatikan itu. Kenapa? Karena yang namanya teman ini pengaruhnya luar biasa pada perilaku, ya, pada akhlak, tingkah pola, ada agama dan ibadah anak-anak kita. Oleh karena itu kita tidak boleh, yaitu lalai dan menyepelekan masalah pergaulan ini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan bagaimana yang namanya teman, ya, itu begitu sangat besar pengaruhnya terhadap teman, terhadap sahabatnya. Beliau mengibaratkan bahwasannya mathalul jalisis salihi wal jalisis su kahamilil misk wa nafikhil kiri. Perumpamaan dari teman yang soleh dan teman yang jelek itu adalah seperti, yaitu penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau dari penjual minyak wangi, ketika kita bertemu dengannya, ya, ketika kita berjumpa, mendekat dengannya, maka imma ayah diaga. Boleh jadi penjual minyak wangi itu memberikan hadiah, ya. Jadi ngecruti saidik sehingga kita ikut wangi. Kalau tidak, boleh jadi antabta'a minhu, boleh jadi kamu beli dari dia, ya. Sehingga itu kemudian kita pakai dan itu menjadi hal yang mengharumkan kita. Boleh jadi pula kamu mendapatkan, yaitu bau yang harum hanya sekedar kamu mendekat dengannya. Adapun yaitu pandai besi, ibaratnya dia itu adalah teman yang jelek, ya, maka bisa jadi kamu kena percikan dari apinya, ya.
Bisa jadi kamu kena percikan dari apinya. Kalau tidak, paling tidak kamu mendapatkan bau yang tidak sedap. Ini adalah permisalan yang luar biasa, ya, tentang pengaruh yang besar dari teman terhadap sahabatnya. Ya. Bahwasanya seorang teman itu begitu besar efek daya pengaruhnya terhadap teman dekatnya. Ada pepatah mengatakan as-sahib sahib, ya. Jadi teman itu akan membawa, akan menarik kepada temannya. Apa yang dilakukan oleh teman atau sahabat itu pula nanti yang akan dilakukan oleh temannya. Maka hendaknya kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh poin yang ini, karena ini banyak yaitu dilalaikan oleh kita sebagai orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Ya. Seorang itu agamanya tergantung dari temannya. Ya. Bagaimana agama orang ini? Maka lihatlah dengan siapa dia itu bergaul. Janganlah engkau bertanya tentang seorang itu bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya, tapi tanyakan dengan siapa dia itu berteman. Maka bisa diketahui bagaimana model orang ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang itu tergantung dari agama temannya. Kalau temannya itu agamanya baik, maka sahabatnya baik. Orang yang berteman dengannya dia akan ikut baik. Tapi kalau seorang itu agamanya jelek, perilakunya jelek, maka orang yang bergabung dengannya, berteman dengannya, bersahabat dengannya, agamanya pun akan rusak. Ya, perilakunya akan rusak. Ma'asyiral muslimin, pemirsa, sahabat pangestu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak kaum muslimin, ya, mereka bergabung dengan yaitu teman-teman yang menyepelekan urusan agama mereka, menyepelekan urusan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka anak-anak ini pun akan melakukan apa yang dilakukan oleh temannya. Ketika mereka bergabung dengan anak-anak yang tidak peduli dengan kewajiban sholat, ya, padahal asalnya boleh jadi seorang anak itu komitmen dengan sholat, ya, keluar dari ma'had, pondok, pulang ke rumah, setelah itu di rumah beberapa bulan bergabung dengan teman yang salah, yang tidak pernah sholat, ya, perbuatannya keluyuran ke sana kemari, ya, hadir di tempat-tempat yang di situ diumbar syahwat manusia, maka tidak lama, ya, komitmen anak pada sholat dan perilaku yang baik akan sirna. Apa yang diajarkan oleh guru-guru mereka di pondok ini akan binasa dan akan lenyap, disebabkan karena pengaruh dari pergaulan dia yang salah itu tadi. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus benar-benar yaitu teliti dan hati-hati, waspada. Kita terus perhatikan. Kita benar-benar harus lihat dengan siapa anak kita itu bergaul, ya, di sekolah mereka, kemudian di luar rumah. Jangan sampai kita itu hanya berbekal yaitu baik sangka tok sama anak-anak kita, tapi kemudian kita kehilangan kewaspadaan. Inilah yang membuat orang tua itu terlena, ya, ketika melihat anak-anaknya itu, ya, zahirnya pada awalnya baik, kemudian dia berbaik sangka, anak itu dibiarkan begitu saja, tidak lama kemudian menjadi rusak. Kebaikan yang sebelumnya ada, kemudian sirna begitu saja. Itu semuanya adalah kelalaian dari kita sebagai orang tua. Apalagi sekarang ma'asyiral ikhwah,
Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita orang tua ini jauh kalah dengan anak-anak kita, kalah canggih dengan mereka itu. Padahal yang memberikan bekal kecanggihan itu kita orang tua, tapi kita tidak tahu apa-apa. Ya. Mereka pegang HP yang belikan kita, orang tua. Ya. Karena alasan sayang, kita belikan HP itu. Kita turuti apa yang menjadi kemauan anak. Nah, setelah itu kita jadi kalah canggih dengan anak-anak kita itu. Dari segi pergaulannya, ya, dari segi otak-atiknya, apa yang menjadi yaitu tontonannya tiap hari, apa yang jadi aktivitasnya di bidang IT-nya, kita jadi nggak tahu. Ya, mereka sudah jauh. Kita hanya bekalnya berbaik sangka, ternyata anak menyimpan yaitu hal yang ternyata membahayakan kehidupan mereka. Ketika anak memegang itu, anak sudah jauh sekali, ya, jauh sekali bergabung dengan ya siapa yang ada di alam yang tidak nyata melalui alat yang mereka pegang itu. Ada yaitu grup ini dan itu, ada grup Facebook ini dan itu, ada grup WA ini dan itu, ada grup Instagram ini dan itu, dan seterusnya. Mereka ikuti. Dan kita tidak tahu dengan siapa, yaitu mereka itu bergabung dengan apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka yaitu diskusikan sehari-hari melalui alat yang kita berikan kepada mereka itu. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak mengetahuinya. Padahal ya, banyak dari grup-grup ini, perkumpulan ke perkumpulan ini yang ternyata itu kebanyakannya hanya bersifat ya membahas hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak di antaranya yaitu yang memadaratkan kondisi mereka, agama mereka, perilaku mereka, perbuatan mereka. Sehingga setelah itu orang tua akan terkejut melihat perubahan dari anak-anaknya, ya, melihat perubahan dari perilaku anaknya, ya, dari masalah agamanya, dari masalah yaitu tingkah polanya, kemudian dari segi penampilan. Orang tua menjadi terkejut dengan yaitu perubahan yang drastis dari anak-anaknya ini. Maka peralatan-peralatan ini, ya, peralatan-peralatan canggih yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya ini, kalau kemudian kita sebagai orang tua ini tidak sensitif, ya, kita sebagai orang tua ini tidak waspada, tidak ngati-hati benar, tidak memantau dengan baik, maka orang tua ini akan kecolongan dengan kecolongan yang besar, dan tanggung jawab itu akan kembali kepada kedua orang tuanya sendiri. Karena porosnya pada awalnya adalah kelalaian bagi yaitu orang tua itu sendiri. Pemirsa sekalian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita selalu memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah Tabaraka wa Ta'ala ya menjauhkan anak-anak kita dari hal-hal yang memadaratkan mereka dalam urusan dunia mereka, terlebih dalam urusan akhirat mereka, dalam urusan agama mereka. Barangkali ya ini yang bisa kita renungi untuk sore hari ini. Ya, sedikit saya sampaikan. Demikian, itu tadi adalah merupakan hasil kesimpulan dan kiat-kiat yang dijelaskan oleh para ulama untuk kita, yang ya insya Allah memudahkan bagi kita untuk mewujudkannya dengan sudah adanya kiat-kiat yang seperti itu. Bukan berarti saya menyampaikan kemudian
saya adalah orang yang paling berhasil di dalam melaksanakannya, mewujudkannya. Tentunya kita semuanya memohon kepada Allah, ya, bahwasanya kita, ya, adalah orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya dalam mewujudkannya. Kita sama-sama semuanya yaitu belajar dan berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali demikian apa yang saya sampaikan, ya. Kalau misalnya ada, ya, pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa yaitu menjawabnya. Allahu a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup kajian ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, apa ada hadis yang mengancam orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anaknya? Silakan Ustaz, dijawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral ikhwah, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa ada hadis yang isinya atau maknanya berupa ancaman terhadap orang tua? Kalau orang tua itu kemudian menterlantarkan pendidikan anak-anaknya, ya. Anak-anaknya misalnya tidak dibimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang tua tidak berusaha untuk menanamkan akidah yang lurus kepada anaknya, ya. Jadi anak itu diterlantarkan. Bagaimana? Apa ada ancaman bagi yaitu orang tua yang model seperti ini, ya, yang dia tidak peduli kepada kondisi anaknya? Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas kita sudah memahami bersama bahwasannya kita semuanya adalah pemimpin, ya, kita semuanya adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinan kalian. Warrajulu ra'in fi ahli wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin, ya, bagi keluarganya. Seorang ibu juga pemimpin yang ada di dalam ruang lingkup yaitu anak-anaknya, dan kedua orang tua akan dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya tersebut. Maka kalau seorang itu menunaikan amanah dari Allah, kepemimpinannya di dalam keluarga ini dengan baik, tentunya orang itu akan beruntung, tentunya orang itu akan bahagia, ya, tentunya orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Tetapi kalau kemudian seorang itu melalaikan, menyepelekan, ya, menterlantarkan amanah yang diberikan Allah, kepemimpinan dalam keluarganya ini, tentunya dia akan berdosa. Tentunya dia akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Secara spesifik, ya, ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yauma yamutu wa huwa ghashin an ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah serai tugas pada dia kepemimpinan, yang kemudian ketika dia meninggal dalam kondisi orang itu berkhianat terhadap kepemimpinannya ini, ya, seperti halnya tadi, yaitu orang tua yang tidak mentarbiyah anak-anaknya, tidak mendidik anaknya kepada jalan yang diridhai oleh Allah, ya, menyepelekan tanggung jawab sebagai orang tua, baik seorang ibu maupun seorang ayah. Wa huwa ghashin an ra'iyatihi,
dia berkhianat, mengkhianati tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada dia, kecuali Allah akan haramkan dia itu untuk masuk surga. Ini adalah ancaman keras bagi yaitu setiap orang tua. Ya, ancaman keras bagi setiap orang tua atau kedua orang tua. Dari orang tua yang yaitu modelnya adalah tidak mau bersungguh-sungguh dalam mendidik anaknya supaya mereka itu terjaga dari apa yang menyebabkan kebinasaan, ya, menyebabkan kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang menyebabkan mereka terkena siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana solusi jika orang tua tidak mampu mendidik anaknya dikarenakan terbatasnya ilmu? Ya. Pertanyaan, ya. Bagaimana kalau orang tua itu tidak sanggup atau tidak mampu mendidik anaknya karena keterbatasan ilmu, ya. Padahal orang tua itu harus yaitu mendidik anaknya masalah akidah yang lurus, ibadah yang lurus, akhlak perilaku yang lurus, dan itu butuh pengetahuan yang cukup. Ya kalau orang tua tidak mengetahui urusan agama, ya dia harus belajar dulu. Ya. Iya kan? Jadi kalau orang tua, ya kita sebagai orang tua tidak tahu urusan ad-din, urusan-urusan yang mendasar dari urusan agama kita, dari perintah, dari larangan, dari arkanul iman, dari arkanul Islam, kewajiban-kewajiban ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian halal dan haram dan seterusnya kita tidak tahu, ya kita harus belajar. Karena kita diwajibkan lebih dulu untuk belajar sebelum kita mengajari kepada yaitu anak-anak kita. Memang itu tanggung jawab bagi setiap muslim. Kita semuanya harus belajar. Ya. Jangan kemudian orang tua itu alasannya ya karena tidak bisa mengajari anaknya ya urusan agama, kemudian itu jadikan alasan untuk meninggalkan tugas utama mereka. Ya jelas ini tidak benar, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jelas ini adalah bukan alasan. Ya, bukan alasan yang bisa diterima. Kalau memang yaitu dalam hitungan atau ada perhitungan-perhitungan ya kemaslahatan, memang dia terpaksa tidak bisa mengajari, ya, karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang macam-macam dan seterusnya, maka ya hendaknya orang tua itu harus mewakilkan kepada siapa yang dengannya itu anak menjadi tahu urusan agamanya, ya. Sebagaimana para ulama dulu, mereka itu menitipkan anak-anak mereka kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang alim, yang dengan demikian maka anak ini mengambil faedah yang besar dari yaitu guru-guru mereka itu. Ya alhamdulillah sekarang ini solusi sudah banyak, mahat-mahat, ya, pondok-pondok pesantren yang mengajarkan akidah yang lurus, ya, ibadah-ibadah yang benar, ya, sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perilaku-perilaku yang baik, adab tata krama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kemudahan solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita para orang tua. Hendaknya kalau memang tidak bisa mengajari sendiri, ya itu adalah solusi bagi mereka, atau pertimbangan kemaslahatan memang lebih baik seperti itu, ya itu adalah yaitu kemudahan bagi mereka orang tua. Hanya saja ya perlu dicatat, ketika kita menitipkan anak-anak kita kepada orang lain, kepada orang yang menjadi wakil kita itu, ya menjadi wakil kita itu, entah itu pesantren, entah itu siapa, ya mungkin saudara kita dan seterusnya, maka kita harus perhatikan, ya kita harus memperhatikan apa yang perlu diperhatikan, ya kebutuhan dari anak-anak itu ketika dititipkan harus diperhatikan, ya
Jadi jangan kemudian yaitu wis pasrah bongkoan, ya. Wis apa-apa yang nanggung sudah pesantrennya. Wis pokoknya wis orang tua tinggal ongkang-ongkang kaki. Jangan seperti itu. Kita orang tua adalah poros utama. Karena itu adalah tanggung jawab kita. Sedangkan pesantren ataupun para ustadz itu adalah orang yang membantu kita. Jangan sampai kemudian kita nyuruh orang untuk membantu kita, kita bebani pula dengan beban yang lebih berat. Kalau salah sedikit kita uring-uring dan seterusnya. Ini adalah hal-hal yang perlu juga harus diperhatikan oleh para orang tua, ya, agar tidak salah bersikap, ya, ketika menitipkan anak, ya, baik kepada yaitu ustadz ataupun kepada pesantren-pesantren tertentu dan sebagainya. Harus diperhatikan masalah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan, ya, berkaitan dengan kebutuhan, dan harus ada sinkronisasi, ya. Sekali lagi harus ada sinkronisasi, harus ada keselarasan antara misi dari pesantren dan juga orang tua. Kadang-kadang orang tua tidak mau tahu, ya. Sehingga walaupun orang tua itu harapannya begini dan begini, ya, harapannya begini dan begitu, kemudian itu dipercayakan kepada pesantren. Pesantren ada aturan ini dan itu, ya, ada hal-hal yang yaitu harus ditaati, peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, dan itu mengikat anak-anak yaitu ketika mereka berada di pesantren tersebut. Ketika di pesantren, ya jelas anak-anak kondusif, ya, perilaku baik, manut sama yaitu para asatidnya, ya, menjaga sholat yang 5 waktu, ya, kemudian menjaga ibadah yang lainnya, ya, rajin baca Quran, ya, kemudian rajin yaitu berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, kemudian perilakunya sopan. Nah, terkadang yang demikian ini ketika dalam masa-masa libur seperti saat ini, ya, ketika anak-anak semuanya bergabung dengan kita orang tua, ini kita menjadi lalai, ya, menjadi lalai. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan yang sudah ada di pesantren itu tadi menjadi lenyap dan sirna. Kenapa? Ya, sesuatu kebaikan-kebaikan yang sudah ada di pesantren itu kok tidak bisa dipertahankan di rumah. Berarti tidak ada keselarasan antara yaitu misi pesantren dengan kondisi dari yaitu keluarga. Ya, seperti tadi masalah pergaulan, kemudian masalah yaitu pemberian wejangan nasihat. Ini sangat kurang sekali kontrolnya, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi kondisi seperti ini saat sekarang ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua tanggung jawab kita penuh kepada anak-anak kita, 24 jam kita bersama mereka, ya, sehingga ini menjadi yaitu bahan renungan bagi kita semuanya. Allahu alam. Demikian apa yang kita sampaikan untuk sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadis tentang uruan perlu disinggung. Kayaknya sudah ada di YouTube sudah. Tak usah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khairan atas apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat mengambil butiran-butiran hikmah dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, insyaallah. Dan untuk sore hari ini kita cukupkan kajian kita hari ini, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.